Untuk yang selanjutnya adalah kasus 3 ya, di mana kasusnya langsung saja yang akan menjadi coach adalah Pak Dadan dan yang menjadi coachi adalah Bu Ana. Ini bukan permasalahan antara guru dengan murid ya, seperti itu berdasarkan kasusnya, tapi dengan rekan kerja. Nah, rekan Anda bercerita jika ya Pak. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingat pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Mari kita saksikan proses coaching yang akan dilakukan oleh Pak Dadan dan Bu Ana. Silahkan. Terima kasih Pak Observer. Ya, baik, langsung saja. Ini ceritanya, saya seorang kepala sekolah dan saya sedang seorang berada di ruang kepala sekolah. Dan Bu Ana sebagai seorang guru yang melakukan ataupun yang disupervisi oleh pengawas. Baik, langsung saja. Bagaimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah Pak, sehat. Iya. Gimana nih? Bagaimana visi kemarin? Lancar Bu Ana? Alhamdulillah Pak, lancar, berjalan dengan baik. Oh, kalau begitu, boleh kan kalau waktu jam kosongnya akan saya pinjam dulu untuk melakukan ataupun sharing tentang hasil supervisi kemarin? Boleh Pak, boleh Pak. Iya Pak, boleh. Iya. Terima kasih Bu Ana. Semoga pembicaraan dan pertemuan kita bisa menemukan permasalahan yang disampaikan oleh pengawas kemarin. Pak. Nah, udah nih jam istirahat ya Pak. Yuk. Pak. Iya. Jadi Bu, ya. Ini ceritanya jam istirahat datang. Nah, Bu Ana nyamperin nih ke Pak Dadan ya. Ibu gurunya nyamperin ke Bapak Kepala sekolahnya. Mohon maaf Pak, terkait pembicaraan yang tadi pagi, tadi Bapak bilang meminta waktunya. Ada apa ya Pak? Iya, ini nih pertemuan ini akan kita isi dengan sharing mengenai ada semacam titik permasalahan yang disampaikan oleh pengawas tentang supervisi yang dilakukan oleh beliau terhadap Ibu Ana. Gitu Bu. Iya Pak, ada sedikit ketidaksepahaman Pak. Jadi gimana ya? Jadi begini Pak, saya itu mencoba untuk pengalaman baru Pak, pembelajaran. Jadi saya tidak mau pembelajaran itu hanya terpaku pada buku teks saja. Namun respon dari Bapak pengawas itu kurang baik. Mungkin karena keputusan cara mengajar saya yang tidak seperti teman-teman yang lain Pak. Tapi menurut saya tidak salah Pak. Oh, jadi itu mungkin pengawas memberikan semacam masukan ya ke Bu Ana. Jadi kasusnya itu, ya titik permasalahannya itu. Jadi hanya sebatas memberikan semacam masukan. Dan ternyata masukan itu berawal dari Bu Ana yang menyampaikan mengenai metode pembelajaran dengan terutama dalam hal referensi. Ternyata Bu Ana
tidak menggunakan teks bacaan, Betul, Pak. tapi berbagai sumber belajar yang lainnya, gitu mungkin ya? Iya Pak, tapi Gitu. kan saya itu mencoba untuk berinovasi. Jadi saya ingin pembelajaran itu tidak terpaku pada buku teks saja. Nah, tapi Bapak pengawas tersinggung Pak terhadap saya. Kok bisa sampai tersinggung? Barangkali kalau kita cerita bisa sharing, mungkin nanti tentang proses berjalannya supervisi tersebut seperti apa sampai ke pengawas tersebut tersinggung. Coba bisa diceritakan gimana? Sebenarnya Pak, tidak ada yang menyalahi aturan Pak, karena saya masih berpegang teguh pada kurikulum. Saya tidak mengubah kurikulum. Saya hanya merubah sumber belajarnya saja, yaitu dari buku teks saya ingin ke suasana yang baru agar siswa itu aktif dan tidak membosankan. Itu saja Pak. Mungkin di situ situasinya Bapak pengawas itu canggung atau seperti apa saya tidak tahu Pak. Nih, bagus juga nih. Tadi ada ingin ada semacam penemuan baru atau inovasi gitu ya. Nah, ya betul, Bu, inovasi perlu. Lalu bagaimana dengan perasaan Ibu saat ini, nah? Sebenarnya tuh Bapak, saya tuh waktu di supervisi saya ingin memberikan yang terbaik ya, apalagi ini menyangkut dengan nama sekolah. Tapi dengan respon Bapak pengawas seperti itu, saya menjadi sedih Pak. Saya merasa telah membuat kecewa Bapak juga sebagai kepala sekolah. Kok saya jadi mengecewakan sekolah Pak, seperti itu. Oh, saya rasa Ibu Ana tidak dalam artian menjadikan Bapak pengawas ataupun Bapak saya sekolah menjadi kecewa. Justru itu hal yang baru sebagai inovasi pembelajaran gitu. Nah, makanya dalam hal ini silahkan Bapak yakin Bu Ana akan lebih mengembangkan lagi inovasi pembelajarannya seperti apa. Bapak yakin Bu Ana seorang yang hebat, yang mampu mengemukakan ataupun mampu menemukan inovasi pembelajaran yang hebat-hebat, ya, aktif-aktif kreatif, ya gitu ya. Terus di sini lalu apa? Memang Ibu sama sekali tidak menggunakan teks bacaan, buku teks. Jadi itu Pak yang menjadi kekeliruan saya. Memang awalnya tuh saya itu dibuka dengan biasa ya Pak ya, metode ceramah. Lalu setelah, karena kan saya persepsi Pak, setelah persepsi kan biasanya buka halaman 97. Coba anak-anak lihat ini ada gambar apa atau buka apa. Nah, saya tidak mau seperti itu Pak. Nah, kebetulan pada saat itu tentang gerak lokomotor, saya ingin anak-anak dalam keadaan real gitu, walaupun memang ada pembelajaran berhitungnya Pak, tapi saya langsung ke aksi nyatanya, ke pembelajaran realnya. Untuk penyampaian materi saya lakukan tanpa sekali menggunakan buku teks. Saya hanya menjelaskan bahwa ini loh gerak lokomotor, ini loh berhitung gitu. Dan menurut Bapak pengawas itu itu menyalahi gitu Pak. Nah, ini ada satu pertanyaan yang menarik nih dari Bu Ana, pernyataan yang menarik nih. Di sini ada semacam Bu Ana itu ingin memanfaatkan sumber-sumber belajar ya. Kira-kira Bapak ini sumber-sumber belajar seperti apa dalam proses mengajarnya itu ya. Coba mungkin bisa dijelaskan lagi oleh Ibu Ana. Jadi proses mengajar untuk memanfaatkan sumber belajar itu seperti apa gitu. Iya Pak, jadi agar tujuan tercapai, Iya Pak, jadi sumber belajarnya itu
saya tetap kan berpegang teguh pada kurikulum. Namun Pak, seperti misalnya gerak lokomotor, memang di buku paket itu ada Pak penjelasannya bahwa gerak lokomotor itu seperti apa, ya kan Pak, dalam berbentuk gambar. Tapi saya lebih ke realnya, yaitu dengan adanya matras. Langsung saya mempraktekkan. Kemudian pengawas itu seharusnya inginnya saya itu lebih ke penyampaian dulu materinya seperti apa, lalu setelah menyampaikan teknik-teknik dan materinya baru praktek. Kalau saya langsung ke praktek Pak, waktu praktek saya menjelaskan bahwa ini yang dinamakan gerak lokomotor gitu. Saya mengedepankan aksinya dulu, lalu menyisipkan materinya, begitu Pak. Sip. Dapat saya pahami maksud Bu Ana. Walaupun tidak menggunakan sumber belajar buku teks, tetapi Ibu berpegang teguh atau mengacu kepada kurikulum yang berlaku. Itu ya Bu ya? Iya Pak, seperti itu. Ya, sip, bagus. Nah, menurut saya kita melakukan inovasi dengan menggali sumber-sumber lain, ya, agar adanya nuansa belajar yang baru, ya, dengan tetap mengacu ataupun merujuk kepada kurikulum yang berlaku, ya. Ya, itu ya, ya. Iya Pak, tapi saya mohon koreksinya Bapak. Saya ingin inovasi ini juga disetujui atas restu Bapak. Jadi saya itu mengajar tidak semata-mata hanya mengajar saja, tapi itu ada persiapan sebelumnya Pak. Iya, sip. Ya, silakan, bagus Bapak mendukung. Nah, sekarang lalu untuk kedepannya apa rencana yang akan dilakukan Ana? Ya, rencananya itu saya akan membuka sumber belajar itu bahwa tidak hanya dalam teks saja, Pak. Jadi, misalnya tentang pembelajaran berhitung, kita bisa menggunakan media-media lain. Jadi, tidak hanya berpaku pada angka 1, 2, 3, ataupun selanjutnya. Dan yang paling penting, saya ingin inovasi pendidikan itu ada, Pak, agar tidak terpaku pada buku teks. Iya, sip. Berarti rencana aksi dari Bu Ana tersebut ingin membumingkan ataupun ingin mensosialisasikan sumber-sumber belajar yang berupa digitalisasi, ya. Mantap. Bapak setuju ya Bu Ana? Memang kamu itu Ibu yang memang harapan sekolah, ya, harapan Bapak. Kamu bagus, kembangkan. Nah, sekarang nih, lalu apa yang menjadi komitmen Ibu untuk merealisasikan rencana itu? Apa? Ayo. Ya, komitmen saya. Ini gitu, ada guru yang memang punya inovasi baru gitu. Silakan. Ada semacam komitmen apa yang akan dilakukan oleh Bu Ana untuk mewujudkan aksi itu? Gitu. Ya, Bapak, komitmen saya itu ingin lebih baik lagi cara mengajar saya dalam pembelajaran yang saya lakukan. Saya ingin lebih baik lagi tanpa terkecuali ini adalah saya butuhnya support dari Bapak sebagai Bapak Kepala Sekolah, dan tentunya Bapak pengawas, mungkin Bapak bisa menghubungkan saya dengan Bapak pengawas bahwa apa yang saya lakukan itu bukan berarti keluar dari jalan yang sesungguhnya, begitu Pak. Dan tentunya dukungan dari seluruh stakeholder. Iya, sip. Terima kasih Bu Ana. Berarti di sini bentuk komitmen yang akan dilakukan oleh Bu Ana itu dalam hal pemanfaatan sumber belajar, yaitu digitalisasi pendidikan, gitu ya Bu Ana ya? Betul, itu yang ingin saya ingatkan. Aduh, bagus sekali nih. Ini ada semacam digitalisasi pendidikan, ya. Sip, mantap gitu. Nah, ini nanti bisa kerjasama dengan bagian humas, pendidikan, dinas pendidikan dan sebagainya, ya. Nanti itu mau kembangkan di belakang, ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya nih, ini kan
aksi tersebut tidak akan berjalan, tetapi harus ada semacam dukungan-dukungan. Nah, kira-kira siapa yang membantu? Iya, silakan yang akan membantu Bu Ana untuk mewujudkan inovasi pembelajaran dan kesananya lebih jauhnya lagi adalah digitalisasi pendidikan. Silakan siapa saja Bu Ana, biar Bapak nanti untuk mengkondisikan ya. Pertama dan utama adalah Bapak yang sebagai kepala sekolah, sebagai orang tua saya, sebagai atasan saya yang tentunya akan membimbing saya untuk merealisasikan komitmen-komitmen dan akan mensupport mimpi-mimpi saya. Dan yang kedua, teman sejawat, ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru, stakeholder warga masyarakat. Lalu apalah arti sekolah tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat? Dan saya ingin mendapatkan hati dari masyarakat, orang tua murid bahwa inovasi ini yang dilakukan oleh Bu Ana ini tidak semerta-merta kesuksesannya diciptakan oleh saya, tapi dari seluruh stakeholder, begitu Pak. Iya, terima kasih. Oke, sesuai dengan harapan Bu Ana bahwa saya harus menjembatani antara keinginan Bu Ana dan terhadap pengawas yang mungkin waktu itu ada semacam belum sinkron ya gitu. Nah, insya Allah saya nanti akan menyampaikan harapan Bu Ana untuk mewujudkan pemanfaatan sumber-sumber belajar, terutama nanti ke depannya dalam hal digitalisasi pendidikan. Terima kasih Bu Ana ya. Silakan, sudah sarapan belum? Terima kasih Bapak. Punya uang nggak? Punya uang nggak? Ada waktu 10 menit lagi. Nih silakan uangnya nih. Mas Wajib, sudah ya. Terima kasih ya. Silakan Bu Ana.